Baik, pertemuan selanjutnya akan diberikan materi terkait persamaan garis di ruang dimensi 3. Garis seperti halnya kita ketahui di sini maksudnya adalah garis lurus ya, misalkan seperti ini garisnya L kita notasikan. Nah, garis ini sebenarnya tidak mempunyai arah. Akan tetapi ya karena ini di ruang dimensi 3, nanti kita uh, manfaatkan vektor. Nah, vektor ini memiliki arah. Nah, misalkan saja kalau memiliki arah, tentunya garis bisa arah. Kita sebut arah depan dan arah belakang. Nah, untuk mempermudahnya, misalkan kita arah depan saja. Jadi garis L ini akan sejajar dengan salah satu vektor di ruang dimensi 3. Katakanlah vektornya V, A, B, dan C. Nah, kalau misalkan garis, tentunya di garis ini ada banyak titik yang dilalui pada yang ada pada garis tersebut. Misalkan titik P0 dan titik P di sini. Di sini ada titik P0 dan titik P. Nah, kalau misalkan vektornya tadi yang sejajar adalah A, B, C, maka ada P0 dan P. Nah, ini vektor juga, ini akan sejajar pula dengan V. Maka persamaan garis kita memanfaatkan itu tadi, titik dan juga ada vektor yang sejajar dengan garis yang dimaksud. Jadi kalau kita secara matematik, tentunya vektor P0P, nah P0 titik pada garis L, P juga titik pada garis L. Nah, kalau kita buat vektornya akan sejajar dengan vektor V tadi. Kalau sejajar, maka nanti bisa disamakan P0P vektornya merupakan perkalian skalar dari vektor V. T kali V. T-nya adalah skalar. Karena T-nya skalar, nah, berarti nanti kalau P0P awalnya P0 berakhir dengan P, P-nya adalah X, awalnya X0, maka X dikurang X0, Y dikurang Y0, Z dikurang Z0. Vektor P0P, V-nya A, B, C, maka TA, TB, dan TC. Persamaannya tentunya yang ini, X0 setara dengan TA, Y0 dengan TB, kemudian tentunya ini Z min Z0. Nah, maka diperoleh persamaan demikian. X min X0 sama dengan TA, maka X adalah X0 ditambah TA. Begitu pula dengan Y, begitu pula dengan Z. Maka akan diperoleh persamaan parametrik untuk garis. Nah, misalkan contoh soal teladan soalnya, tentukan persamaan garis L. Kita disuruh meminta persamaan garis L yang melalui titik P1 dan P2. Ada dua titik. Tadi persamaan garis butuh vektor yang sejajar. Jadi mencari vektor yang sejajar dengan garis L. Bagaimana cara mencarinya? Ya tinggal P1 ke P2 atau P2 ke P1. Misalkan yang paling mudah biar lebih enak, kebiasaan kita P1 P2, maka dapat vektor P1 P2 berawal dari P1 berakhir di P2, berarti 5 dikurang 2 3, 0 dikurang 4 min 4, dan 7 dikurang min 1 8. Dapatlah vektor yang sejajar. Nah, dengan menggunakan persamaan parametrik, maka diperoleh X nya adalah tadi sudah X0 tambah TA, berarti apa? 2 ditambah 3T, Y nya 4 dikurang 4T, Z nya min 1 ditambah 8T, dengan T nya merupakan suatu skalar, bisa kita tulis berada di daerah min T hingga sampai dengan T hingga, artinya T ini bilangan real. Nah, contoh yang kedua, bukan contoh kedua sebenarnya, melanjutkan dari yang atas. Kalau L nya sudah di garis L tadi sudah diperoleh, nah sekarang pertanyaannya di titik mana dia memotong di bidang XY. Bidang XY itu adalah Z nya 0. Nah, kalau kita perhatikan gambar di atas, bidang XY itu adalah ini bawah bagi alas bawah. Nah, kalau alas bawah artinya apa? Z nya bernilai 0.
Begitu pula kalau bidang XZ, ini dinding ya, dinding, maka yang bernilai 0 adalah Y-nya. Kalau bidang YZ, otomatis yang bernilai 0 adalah X-nya. Nah, kembali ke pertanyaan, karena bidang XY yang akan dipotong, maka berakibat Z sama dengan 0. Apa Z sama dengan 0? Berarti Z sama dengan min 1 ditambah 8T sama dengan 0, artinya T-nya harus bernilai 1/8. Karena T 1/8, nah kita substitusikan saja X dan Y, maka diperoleh 2 ditambah 3/8, 4 dikurang 4/8, dan 0. Maka disederhanakan menjadi 19/8, 7/2, dan 0. Ini merupakan titik pada bidang XY yang dipotong oleh garis L tersebut. Demikian pertemuan yang kedua mengenai persamaan garis di ruang dimensi 3.